kebangkitan, ada sesuatu yang menurut saya saudara perlu dengar, yang mungkin saudara sering mendengarnya di gereja tentang kebangkitan. Menurut saya saudara perlu dengar ini karena ini berbeda dari hal-hal yang saudara pernah dengar, karena ini belum pernah saya khotbahin di TikTok ataupun juga di manapun, karena susah bawain firman ini, sejujurnya itu susah. Tapi nggak apa-apa, saudara harus dengarkan ya, walaupun ini menurut saya agak khotbah model begini tetap jurang kalau bahasa saya. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, kami percaya Bapak urapi, Bapak Ranamasik Karapatokor apa ya Ranamasik. Mari Tuhan pimpin Bapak dalam ibadahmu sederhana ini. Mari Roh Kudus kuasai, urapi ya Tuhan. Semua Bapak yang bukan daripada Engkau Tuhan, patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan Bapak menghancurkan Bapak semua yang bukan daripada Engkau Tuhan, dan tahir kudus Bapak dalam nama Yesus. Mari Roh Allah Bapak yang bernama Roh Kudus berkuasalah, mengajarlah bagi setiap kami sehingga kami mengerti tentang firman-Mu, mengerti Bapak arti keselamatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Bapak kami percaya urapan-Mu mengajar seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, dan itu ada pada kami, dan kami aktifkan malam hari ini untuk mengajar Bapak setiap Bapak hidup kami mengenal kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, thank you Tuhan. Jangan biarkan Bapak hati kami ini terkamiri ya Roh Kudus dengan segala Bapak hal-hal yang bukan daripada-Mu. Kami kebas semua Bapak dari pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh kami dengan kuasa nama Yesus. Kami Bapak sekali lagi ditahirkan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan jamah Bapak, kesombongan dirobohkan Tuhan. Biarlah pikiran dunia dihancurkan dengan kuasa nama Yesus, dan biarlah kami Bapak menerima kasih karunia-Mu yang ajaib luar biasa besar Bapak dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus sembuhkan Bapak orang sakit, pulihkan Bapak bagi anak-anak-Mu yang mengalami apapun pergumulan bagi hidup mereka, sebab kami tahu, kami berharap kepada Tuhan Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom sekali lagi semuanya, selamat malam. Ya, mungkin ada yang baru pertama kali datang. Ya, room ini biasanya nyampein firman untuk mengajar supaya kita ini bisa mengerti tentang firman. Nah, kemarin minggu lalu ya, Selasa, saya nyampein firman tentang salib saudara. Ya, saya bicara tentang salib Yesus. Bagaimana juga saudara harus tahu di dalam Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23 berkata bahwa kata Yesus kepada mereka semua, artinya semua orang ya, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus sangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari, baru bisa ikut Yesus. Ya, kalau saudara tahu bahwa salib ada jadi bagian daripada kehidupan orang percaya, dan ini tidak bisa terhindarkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, ada banyak orang takut dengan salib. Ya, tapi beberapa orang yang menjalaninya, saudara akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan juga akan menghampiri hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara harus tahu, nah salib saudara itu, kalau saudara jalani dengan tepat, ya dengan pemahaman firman dengan tepat, salib itu sifatnya temporary, ya atau sementara. Yang kemarin saya sampaikan itu, saya nggak bahas salib saudara ya, tenang aja. Yang kemarin salib itu udah lewat saudara. Sekarang kita akan bahas tentang kebangkitan Yesusnya. Nah, dengar baik saudara. Nah, salib itu cuma sifatnya sementara sebenarnya. Ya, kemarin saya kasih contoh, ada namanya proses ya. Namanya pertama adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu orang Kristen masih tanya, kenapa Pak mesti sangkal diri? Nah, sangkal diri itu saudara harus tahu bahwa gaya hidup kita ini biasanya tidak sama dengan apa yang Tuhan mau tentukan, yang sering terkenal dengan namanya destiny atau juga panggilan. Nah, panggilan Tuhan dengan kita ini berbeda. Nah, itu sebabnya kita perlu nyangkal diri. Soalnya pengen Pak jadi pengacara, ya mungkin Tuhan pengennya kamu jadi dokter, mungkin ya. Pas saya pengen jadi dokter Pak, mungkin Tuhan maunya kamu jadi pengacara, mungkin ya kan gitu. Namanya itu menyangkal diri. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, yang saya bahas tuh tentang salib. Nah, nyangkal diri tentang tujuannya. Ya, salib tentang bagaimana proses perjalanan hidupnya. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda, tapi satu tujuan untuk mengikuti Yesus. Nah, salib seringkali dibawa anak-anak Tuhan terlalu lama. Sedangkan Yesus, kemarin saya sampaikan bahwa Yesus memang pikul salib, cuman dia 3 jam. Ya, kalau saudara lihat bagaimana Yesus memulai memikul salib dari jam 9 ya pagi ya kita tahunya, dan disalib pukul 12
siang, yang nggak tahu lah pukul Ibrani atau apa, saudara cari tahu sendiri. Nah, dengar baik saudara. Nah, 9 sampai 12 tuh cuma 3 jam. Nah, tapi ada anak-anak Tuhan itu memikul salib terlalu lama. Kenapa Pak? Karena nggak paham firman, kurang bisa namanya mengikuti perintah Tuhannya, sehingga saudara muter di masalah yang sama, membawa salib, hidupmu lelah, capek, dan bergumul terlalu lama sebenarnya. Ya, saya pernah mengalami salib yang saya bawa tuh terlalu lama. Kenapa? Karena salib yang saya bawa, karena saya nggak ngerti, seringkali saya berontak dengan namanya firman. Ya, ini masa lalu saya. Nah, saat saya belajar firman, makanya kenapa Roh Kudus ataupun firman Tuhan mengajarkan kita renungkan firman, bukan supaya kita ini jadi ahli Taurat, saudara, bukan. Tapi ada banyak hal yang saudara harus tahu bahwa kita ini perlu keluar, dan itu perlu ngerenungin firman. Nah, yang Yesus bawa salib, itu yang dibawa tuh salibnya Yesus sendiri. Salibmu nggak dibawa Yesus ya. Sekali lagi saya ulangin, salibmu kamu harus bawa sendiri. Yesus nggak pernah mau bawain salibmu. Dosamu ditanggung, karena kita nggak mampu menanggung dosa. Ya, ataupun kita tidak bisa melakukan penebusan dosa kita. Yang ada kita binasa. Nah, Yesus melakukan apa yang kamu tidak bisa. Mengenai salib, kamu yang harus bawa. Nah, beberapa orang Kristen nggak mau. Nah, siapa yang mau bawa? Nah, beberapa orang-orang Kristen namanya mengikuti Tuhan, semuanya akan mengalami namanya hal tersebut. Nah, yang kemarin saya sampaikan adalah kalau kamu perhatikan namanya gaya hidup supaya cepat bagaimana? Firman, belajar. Maka kamu akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan, saudara akan bisa hampiri. Pak, saya nggak mau bawa salib. Ya nggak layak. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak membawa salib nggak layak, kata Tuhan. Yang ngomong Yesus, bukan saya, saudara. Ya, Matius 10 ayat 38. Jadi ada orang-orang Kristen yang nggak mau, ya nggak layak. Ya, ada orang-orang yang mungkin dilayakkan Tuhan. Kenapa? Karena pikul salib kamu jalankan. Nah, saya berdoa saudara jadi orang Kristen yang ngerti bagaimana membawa salib dan menaruhnya di Golgota. Sampai bagaimana Pak? Sampai dagingmu tuh mati. Sampai keinginanmu tidak ada lagi. Kenapa Pak? Karena biar keinginan Tuhan yang muncul dalam hati kita dan menggenapi semua kemauan Tuhan, bukan kemauan lagi. Itu sebabnya kita perlu sangkal diri dan pikul salib. Ya, saudara harus tahu, ini kalau saudara lewati dengan benar, saudara akan lihat bagaimana Roh Tuhan atau Roh Kudus membawamu penuh dengan kemuliaan yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Nah, saya nggak bahas tentang itu, saudara bisa cari khotbah itu, ya diklik nama saya, di situ ada link YouTube, di sana juga saudara bisa klik kembali dan nonton, lihat khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan melalui firman-firman yang Tuhan ajarkan kepada kita pastinya. Dan saudara perlu belajar banyak hal dalam firman. Ya, nggak ada orang bilang, oh saya udah tahu firman Pak. Wah, itu sombong saudara ya. Firman itu perlu belajar. Nah, hari ini saya nggak bicara tentang salib. Ya, ini khotbah sebenarnya hari Jumat harusnya. Cuman karena ada kendala, ya hari Jumat itu ya akhirnya ya pindah. Harusnya juga ke hari Senin. Nah, cuman kendala lagi, pindah lagi ke hari Selasa. Ya, lihat sekarang kebangkitan Tuhan berhubungan dengan Kejadian pasal 3. Ya, saya berdoa saudara ya dengerin khotbah ini. Kenapa? Karena kamu mungkin nggak pernah dengar khotbah model begini. Kenapa Pak? Ya, saya sendiri belum pernah khotbah ini karena susah menurut saya ya. Lihat Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Ya. Kejadian 3 saya buka di sini biar teman-teman juga bisa baca. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 saya baca. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Sebentar. Ya, saya berdoa saudara bisa bawa Alkitab, ya pelajari. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ya, dengerin saudara. Ini adalah ayat pertama dari sebuah Alkitab yang dinubuatkan Allah ya terhadap manusia dan iblis atau ular. Dengar baik saudara.
Tapi nubuatan ini lebih tepatnya kalau saya perhatikan tertujunya itu sebenarnya kemana? Ke iblisnya. Kenapa? Karena Adam mati. Ya ini dari kalau saudara baca Alkitab ini nubuatan pertama. Nubuatan itu apa sih Pak? Sesuatu ya pesan Tuhan atau wahyu Tuhan yang akan terjadi kelak di depan. Ya entah itu isinya bisa teguran, nasihat, rencana Allah, itulah arti daripada nubuatan. Karena waktu kemarin saya kuliah banyak orang, nubuatan itu apa Pak? Banyak orang Kristen juga nggak ngerti, bingung saya. Ya, dalam nubuatan tersebut ya, kalau dibilang Pak, kenapa nggak untuk manusia Pak? Ya karena Adamnya mati. Ya Yesus belum turun, Adam udah mati duluan, udah tewas saudara. Iblis nggak mati, sampai hari ini masih ada. Iblis yang era zaman Adam sampai hari ini belum mati saudara. Nah dalam nubuatan tersebut ya iblis akan menguasai hidup manusia sampai dunia turun ke dunia orang mati. Nah saya mau sampaikan begini saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib, nanti ya kita akan bahas, tapi saya melihat sejarahnya dulu. Nah iblis itu kalau saudara perhatikan ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antar keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengar baik saudara. Ya. Di ayat 14 berkata bahwa dia akan berjalan dengan perutnya. Artinya dia aja tadinya ada kaki. Mungkin ada tangan, mungkin. Makanya disebut ular tua atau naga. Nah, naga itu lambangnya apa ya? Ular sebenarnya. Makanya orang Kristen seringkali saya himbau ya. Jangan ada naga di rumahmu karena itu si ular tua itu. Nah, Tuhan kutuk dia. Kau akan pakai perutmu berjalan ya. Ular kan sekarang nggak punya kaki, nggak punya tangan, dia pakai perut. Artinya sebelum dia dikutuk dia punya kaki, punya tangan. Kalau nggak ada ya ngapain Allah kutuk kan gitu. Nah saudara harus tahu bahwa inilah kenapa saya bilang jangan ada naga di rumahmu, karena itu si ular tua itu atau si ular pada masa yang dimana menjatuhkan seorang Adam. Tapi saya mau bahas itu terlalu jauh. Nah, iblis kenapa pengen Tuhan? Nah, iblis kenapa pengen Adam itu makan buah itu? Ada dua hal yang saudara perlu perhatikan. Ya, saya cuma bahas satu. Kemarin di khotbah saya kemarin saya udah bahas satu. Nah, ini saya bahas satunya lagi. Nah, yang pertama, dia ngapain? Dia ngambil kemuliaannya Adam. Karena iblis nggak mungkin diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaan itu apa Pak? Nah, saya kasih gambaran gini saudara. Adam itu diperintahkan Tuhan di dalam Kejadian pertama ayat 28 dikatakan bahwa ya saya buka aja lah ya biar nggak salah sebut. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan, bla 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 dan lain sebagainya. Nah di situ ada kata takluk, taklukkan bumi. Bumi itu besar saudara. Nah bagaimana manusia yang satu ya cuma model ini baru Adam doang, Hawanya belum ada saudara, menguasai bumi dan bagaimana mengurus bumi saudara, ataupun Taman Eden pada masa itu. Nah dengar baik saudara, karena apa? Allah juga nggak kayak orang nggak ya mohon maaf ya, maksudnya Allah juga tahu bagaimana dia harus menguasai dan menaklukkan bumi, juga pasti diberikan kuasa. Ya contohnya saudara misalnya tolong dong beliin kopi misalnya, saudara pasti bekali ini uangnya ya kan gitu. Kalau nggak ada orang nggak punya duit, tolong beliin kopi, dia nggak punya duit, ya pakai uang lu dulu, padahal orang itu nggak ada duit. Nah maksudnya saya kayak gitu saudara. Nah Adam disuruh apa? Taklukkan bumi, diberi apa? Kemuliaan oleh Allah. Nah iblis membujuk manusia untuk makan buah itu, ngapain? Ngambil kemuliaannya, satu diantaranya dari dua yang mau diambil oleh iblis. Sepengetahuan saya dua. Nah nanti akan bakal berkembang lagi jadi 3 jadi 4 saya nggak tahu. Ya tapi sepengalaman saya belajar ya Roh Kudus baru ngejelasin dua hal. Nah ini yang kita bahas cuma satu dulu. Karena satu aja panjang. Nah iblis itu ngapain? Ngambil kemuliaan. Coba saudara lihat Lukas 4 ayat 6 dulu. Ya kita nyimpang sedikit dulu. Ayatnya di mana Pak? Jadi kirainnya ngomong sembarangan lagi. Nah
lihat Lukas 4 ayatnya yang ke-6. Kata iblis kepadanya, lihat ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Ini sebenarnya yang dipunyai Adam. Adam sebenarnya nggak bisa mati. Adam sebenarnya punya kuasa. Gimana cara ngurus taklukan bumi, ikan laut dan sebagainya. Kita ngurus rumah aja satu aja pusing, saudara. Ya, rumah cuma 100 meter aja kadang-kadang ngepel segala macam ribet. Belum ngurusin mungkin anjingmu, kucingmu dan sebagainya. Nah, ini ngurusin satu bumi. Dipercayakan kepada Adam. Nah, apa yang membuat Adam bisa menguasai dan menaklukkan bumi? Kuasa Tuhan sebenarnya. Dan dia tidak bisa mati pada mulanya ya. Nah, lihat kata iblis kepada Yesus ya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kendaki. Ya, lihat kata diserahkan kepada siapa yang nyerahin? Adam. Sejak itu Adam bisa mati. Sejak itu manusia nggak punya kuasa. Sejak itu manusia itu tidak berdaya. Yang punya kuasa siapa? Iblis. Dengar baik ya, iblis tuh nggak punya kuasa sebenarnya. Nah, hari ini iblis punya kuasa, punya. Kamu lawan iblis kalah pasti. Kenapa? Karena iblis punya kuasa, kamu nggak punya kuasa. Bagaimana bisa menang lawan iblis? Harus punya kuasa. Kuasa siapa, Pak? Kuasa Yesus. Yang percaya katakan amin dulu, saudara. Nah, kuasa Yesus itu akan bisa mengalahkan kuasa iblis. Nah, kalau kamu jalan dengan bodoh-bodoh, saudara, lawan iblis pasti kalah. Itu sebabnya kita perlu ngandelin Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, kembali dalam firman-Nya. Nah, sebab ular itu ngapain? Ingin disembah, dia kan dibuang, bos, dari sorga ke bumi. Ngapain? Tetap pengen jadi Allah. Nah, kenapa manusia itu pada akhirnya diupayakan supaya jatuh dan melanggar perintah Allah sehingga berbuah tentang dosa? Ya, supaya iblis bisa disembah di bumi. Karena pada mulanya bukan keinginanmu membawamu ke neraka. Cuma bukan hanya itu, saudara. Dia juga pengen disembah sebagai Allah. Makanya banyak Tuhan, banyak patung, banyak ini, banyak itu. Kalau saudara tanya, bagaimana mungkin iblis pengen disembah? Ada ayatnya, Lukas 4, saudara baca aja. Yesus turun dari sorga. Iblis ngapain? Nawarin ke Yesus, sembah gua sekali. Gua berikan kemuliaannya. Nah, dari situlah saya tahu bahwa iblis itu memang pengen jadi Allah. Nah, setelah saudara namanya ya dengan segala tipuan iblis, dengan segala hal-hal yang mengerikan daripada iblis, dia tipu manusia, ngapain? Ngambil semua kemuliaanmu. Dan kalau saudara mati, rohmu yang keluar dengan jiwa, tubuhmu mati, binasa. Nah, waktu rohmu keluar, kamu akan tahu siapa itu kebenaran. Siapa yang selama ini kamu sembah? Yesus atau Allah yang lain atau ilah lain? Kenapa banyak orang waktu, mohon maaf ya, mati ke neraka, ya, mohon maaf ya, disiksa oleh iblis di dalam neraka? Kenapa iblis nggak berupaya pura-pura? Ingat ya, waktu rohmu keluar, tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua alam roh itu akan telanjang dan tahu semuanya. Ya, shalom. Nah, iblis akan, maksudnya kalau alam rohmu keluar, roh kita keluar dari tubuh kita, semua alam roh itu telanjang. Nah, iblis nggak bisa lagi nipu kita karena roh sama roh berhadapan. Nah, kalau dalam bentuk daging kayak begini, iblis bisa tipu kita. Ya, coba lihat Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Allah ya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Yesus, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, jadi dengar baik, saudara. Di dalam dunia roh, kamu nggak bisa sembunyiin apapun. Ya, kalau saya nggak mau bahas itu terlalu jauh. Nah, tapi hal yang saya mau sampaikan begini,
Waktu saya siapin firman ini seminggu yang lalu, ya firman ini saya udah lepasin di khotbah hari Minggu. Ya dengerin ya. Waktu saya siapin firman ini, Tuhan mati di kayu salib, berikan roh. Roh apa Pak? Roh Kudus. Ngapain? Buat kita ini punya kuasa kembali. Seperti Adam yang dahulu diciptakan, ada kuasa. Ya ada kemuliaan, ada kepintaran, ada hikmat, ada 7 roh Allah di dalam Yesaya 11 ayat 2. Saudara baca sendiri. Ya saya nggak jelasin panjang-panjang, saya langsung ngomong inti-intinya aja. Nah, waktu Yesus berkata bahwa nanti waktu aku kembali ke sorga, aku akan utus rohku, ya kan? Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Artinya apa? Ada Roh Kudus yang akan ngajar, memberikan kita kuasa, kepintaran, jadi manusia yang berbeda. Itu firmannya. Saudara bisa cari sendiri ayatnya. Jadi manusia berbeda. Maksud yang berbeda itu bagaimana? Seperti ciptaan yang pertama sebenarnya. Seperti apa? Adam punya kemuliaan. Dan herannya orang Kristen tuker kemuliaannya seperti Adam tuker dengan buah. Makanya beberapa orang tanya sama saya, Pak, Bapak kok punya hikmat begini. Siapa yang ngajarin? Tuhan. Bukan saya itu. Ya shalom. Kok Bapak bisa jelasin hikmat begini, hikmat begitu? Tuhan yang jelasin, bukan saya. Nah Adam sebenarnya bisa ngelakuin hal yang sama. Yang kamu lihat itu hanya seperintilan dari kemuliaan Tuhan. Dan beberapa orang Kristen ngapain? Tuker kemuliaannya dengan ngapain? Main game. Kamu bisa habiskan dirimu ya dengan duniamu ketimbang dengan Tuhan. Dan masih banyak kita ini tuker kemuliaan. Waktu saya siapin ayat ini, gue bilang bagus nih firman. Dengar baik saudara, Tuhan mati di kayu salib bukan cuma tebus loh. Dia pengen namanya memulihkan sebagaimana layaknya manusia dulu diciptakan oleh Allah. Nah tapi iblis tidak tinggal diam. Firmannya bilang apa? Kamu akan makan debu dan tanah. Firmannya bilang begitu, ayat 15, Kejadian 3 ayat 15. Dan gak ada yang kebetulan saudara. Ya, Kejadian 2 ayat yang ke-7, manusia diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Kamu sama iblis akan terus beranteman. Iblis gak mungkin lawan Yesus saudara. Dia tahu dia pasti kalah. Lawan kamu dia mau. Itu kenapa namanya, saya mohon maaf ya, tidak ada namanya keselamatan, sekali selamat tetap selamat, itu gak ada. Kalau begitu iblis goyang-goyang kaki aja saudara di neraka. Wah ini nggak bisa dilawan lagi. Tapi iblis sampai hari ini ngapain? Bekerja. Bahkan dia pakai firman Tuhan ngapain? Ngerubah semua maknanya. Supaya apa? Ya anak-anak Tuhan tuh dikibulin. Makanya makanya ada pengajaran sekali selamat tetap selamat, kemakmuran, bukan nggak boleh makmur. Saya juga pengen makmur kok. Pengen diberkati, semua manusia pengen kok diberkati, nggak ada yang nggak kepengen. Kalau dibilang, oh saya nggak mau Pak, munafik tuh mah. Nah dengar baik ya, sebab ular tidak mungkin makan debu dan tanah, nggak mungkin saudara. Ular tuh karnivora, makannya daging. Tapi kenapa Allah bilang kamu akan makan debu dan tanah? Kenapa Allah nggak bilang makan daging lu? Iblis juga dinubuatin ayat 15 ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu hai ular, berarti gitu. Iblis saya juga nggak ngerti. Kenapa iblis nggak ngerti? Karena iblis nggak maha tahu. Iblis nggak tahu manusia yang mana yang akan turun, yang akan jadi menyelamatkan umat manusia, nggak tahu. Makanya di dalam Yohanes pasal 2 ya saudara lihat cerita tentang kehadiran Yesus, ya umur 2 tahun matiin semua. Yang ngapain iblis pakai Herodes, ya pakai Pilatus dan lain sebagainya, ngapain matiin umur yang di bawah 2 tahun. Iblis nggak tahu siapa sang Mesias itu.
Kenapa? Karena iblis nggak mau tahu. Dicari, yang mana anaknya? Dan Herodes dikibulin sama 3 orang Majus. Bukan dikibulin sih saudara, dia menghindar lebih tepatnya. Sehingga iblis juga bingung, yang mana sih sebenarnya anak itu? Ya, ngerti di sini, bisa bilang amin dulu saudara. Iblis tuh nggak mau tahu. Muncul kelahiran Yesus, dibawa ke Mesir sama si Ucup sama Ibu Maria. Nggak tahu lah, naik Grab mungkin saudara ke Mesir. Ya naik Grab Platinum saudara. Ya terima kasih. Semua ke Mesir saudara. Di Mesir dia tinggal, balik ke Nazaret. Nazaret, Yesus tumbuh besar. Kurang lebih 2 tahun itu di Mesir. Nah sini yang saya sampaikan saudara. Kalau hidup saudara dengan Tuhan, Roh Tuhan ini akan turun dalam hidup saudara. Ngapain? Ngasihmu kemuliaan sebenarnya. Ngasihmu itu kuasa. Makanya banyak hamba Tuhan ya doain orang sakit sembuh, ngelakuin begini, bisa mujizat ini, mujizat itu, bahkan bangkitin orang mati. Manusia loh yang bangkitan lewat kuasa Allah. Nah artinya bagaimana Pak? Artinya manusia pada awal pertama Adam diciptakan bisa begitu sebenarnya. Dan gak ada kematian. Adam mati, turun semua ke dunia orang mati. Kenapa? Karena segala kuasa yang diberikan Allah kepada Adam diberikan kemana? Ke iblis. Nah kalau hari ini saudara hidup dengan Tuhan tidak serius, kamu akan berikan kuasa Tuhan itu ya yang diberikan kepada kita. Ngapain? Ya ke iblis. Kamu tuker tuh jam doamu dengan kedaginganmu. Kamu tuker tuh namanya iman dengan ketakutan. Sehingga banyak orang desen, khawatiran. Kena tantangan dikit, goncang langsung. Kenapa? Kamu tuker. Dan saya berdoa saudara jangan tuker kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Oh saya nggak mungkin Pak, faktanya banyak kok. Jangan bilang nggak mungkin. Tunggu dulu, cek dulu. Jangan ngomong, oh saya maunya kuasa Allah. Ya buktiin, pelayanan dong. Ada orang mati, bangkitin dong. Pengen tahu kemuliaannya udah ada apa belum kan gitu. Nah kalau saudara namanya nggak membuktikan itu, dari mana saudara tahu bahwa kemuliaannya ada pada kita? Kalau saudara tanya saya, Bapak yakin? Oh yakin. Saya berkali-kali, ibaratnya satu aja ya, saya sebutin. Berkali-kali khotbah aja, ketemu dengan banyak hikmat yang aneh-aneh, saudara. Itu dari mana? Ya kuasa itu, kemuliaan itu, yang membuka pikiran saya, membuka pandangan roh saya, sehingga saya mengerti apa yang diajar oleh kuasa itu. Nanti ada orang bilang, oh saya dulu sama Pak kayak Bapak. Kalau ngomong gede aja itu. Ngapain nyamain saya dengan siapapun. Belajarlah kita ini biar serupa dengan Tuhan, bukan dengan siapapun. Itu jangan mencuri kemuliaan saudara. Ya saya meyakini bahwa nubuatan ini nggak ada yang mengerti. Memang nubuatan itu tidak mudah dimengerti, baik dari pihak manusia, baik dari pihak iblis. Kenapa? Karena keduanya tidak maha tahu. Dan keterbatasan manusia itu jelas banget. Iblis yang dalam kuasa pun juga terbatas, kuasanya terbatas. Dan saudara perlu tahu, kuasa Tuhan yang dilepaskan dalam hidup saudara dan saya, sifatnya itu temporary, nggak kekal, nggak permanen, selama di bumi. Makanya ada ayat yang mengatakan di dalam kitab Korintus, kalau yang empunya kuasa yang sempurna itu turun, nubuat akan hilang, karunia akan hilang, dan lain sebagainya hilang, kecuali kasih dalam firman itu. Nah kalau saudara tidak menerima salib dan kebangkitan Yesus, akan terus berhubungan dengan segala tipuan iblis, apapun kepercayaanmu. Waspadalah iblis seperti apa? Singa yang mengaum, mencari yang dapat ditelannya.
Nah, saya berdoa saudara tahu ya, iblis punya otoritas atas hidup manusia pada perjanjian lama. Sekali lagi saya ulangin, iblis punya otoritas sangat besar atas manusia loh dalam perjanjian lama. Sehingga dari zaman Adam ya sampai namanya kira-kira di era Nuh ataupun juga di era sampai namanya sebelum Yesus datang yang kedua kali, datang ke bumi, semua mati ke bawah, nggak ada yang ke sorga. Baik Adam, Abraham, semua mati kemana Pak? Ke bawah. Ayatnya, nah Pengkhotbah 9 ayat 3. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ini Salomo, orang yang penuh kepintaran dan hikmat ya. Nasib semua orang sama. Kenapa ayat ini ngomong gini? Hati anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Dia bilang semua orang, baik jahat, baik juga yang baik, semua mati kemana? Ke bawah semua. Yang hidup benar di hadapan Tuhan seperti Abraham, bla 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 dan sebagainya, itu dibedakan, tapi tetap ke bawah semuanya. Nah makanya saya bilang, saya nggak pernah khotbahin ini. Nah izinkan saya saudara dengar firman ini, karena mungkin jarang saudara dibukain firman kayak begini. Jadi semua yang mati dalam perjanjian lama, ya dari era Adam, semua kemana Pak? Ke bawah. Gak ada satupun yang ke sorga. Kenapa ke bawah? Harusnya memang manusia itu gak bisa mati loh. Kenapa Pak gak bisa mati? Lihat iblis. Kemuliaan yang dari Adam pindah ke dia. Entah direbut, diapain, terserah, nggak tahu lah itu cara prosesnya bagaimana. Ya dia bisa mati nanti dengan lautan api. Tidak ada satupun manusia mati naik ke atas. Nah kalau saya mau sampaikan begini, Tuhan atau Yesus waktu dia menang di atas kayu salib, ngapain? Mengupayakan supaya saudara itu berjalan dengan kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Ya serius, saya nggak bercanda. Yesus waktu bangkit dari antara orang mati, naik ke atas, ngapain? Mengupayakan supaya saudara di bumi ini hidup dalam kemuliaan Allah. Yang mau bilang amin saudara. Nah kalau saudara hidup dalam nggak mengerti tentang firman Tuhan, kemuliaanmu kamu tuker nih nanti seperti Adam tuker pakai buah. Adam dirayu, makan aja buah itu. Ya ingat ya, saya ayat ini nemuin dua pewahyuan. Ini baru saya ceritain satu aja. Ya kita singkirin manusia perut atas perut ya, udah makan perutnya sana. Ya say goodbye. Ya dengar baik ya. Nah ini yang saudara jangan tuker. Makanya Roh Kudus itu dicurahkan. Ada yang dikasih penglihatan, kamu akan jadi manusia berbeda. Bagaimana melawan iblis Pak? Perlu diurapi. Ya kemarin saya sampaikan, kamu nggak bisa lawan iblis dengan otakmu yang pinter. Kelihatannya pinter, bagi iblis mah ya ini mah goblok gitu, geblok ini mah. Kalau bilang Pak kasar amat ya, kasarin aja sekali-sekali. Karena seringkali kita berjalan dengan pikiran bangga lagi. Mohon maaf ya, iblis jauh lebih pinter dari manusia. Kamu mau gelarmu selabrek, ya satu truk gelarmu sampai disebutin 5 menit nggak kelar-kelar pun, iblis lebih pintar dari manusia. Iblis bisa hilang, kamu aja nggak bisa hilang. Saking pintarnya aja tetap nggak bisa hilang kok. Tapi manusia sombongnya luar biasa, pintar dikit aja, walah ini gelar saya, tolong sebut nama saya pakai gelar. Halah.
penting amat. Iblis aja bagi iblis gelar sama gelar gembel aja. Ya bagi iblis ya. Saudara, dalam keselamatan itu nggak bisa pakai gelar, pakai iman. Iman bertolak belakang dengan pikiran manusia. Dengar baik saudara, jangan tuker. Kamu tuker, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Saya pakai kata yang mungkin nggak pakai baik-baik lagi. Ya terlalu tolol manusia kalau tuker kemuliaanmu dengan tawaran iblis. Pak kok kasar? Gak apa-apa saya kasar, dihujat orang gak apa-apa. Demi namanya kebenaran firman Tuhan, supaya dicerna pakai otak kita ini. Dan rohmu tuh terima. Sekali lagi saya ulangin. Ya saya kadang-kadang, Pak kata-kata terlalu kasar, gak apa-apa saya dihujat orang. Tapi kamu ngerti firman yang saya mau sampaikan. Karena ini perkataan ini udah gak bisa bagi saya itu udah harus namanya ditegak luruskan, saudara. Jangan tuker kemuliaanmu dengan hal-hal yang gembel, saudara, di bumi. Waktu yang kamu baca firman, kamu tuker kemuliaanmu dengan menghabiskan waktumu dengan yang daging. Itu namanya kamu tuker tuh. Ya, shalom. Kita ini jangan jadi orang Kristen ya, mohon maaf ya, terlalu tolol kadang-kadang. Ya, di dalam Hosea pasal 7 ayat 11. Ya, ini saya bukain ya. Allah pernah marah saudara dengan pakai kata-kata yang sangat kasar, saudara. Jangan dipikir firman itu nggak ada yang kasar. Nah, dalam Yeremia 4 ayat 52 kalau nggak salah itu juga ada. Efraim telah menjadi apa? Merpati tolol. Saya yang ngomong firman nih, bukan saya. Saya ngomong begini bukan mengutukin orang, bukan. Maksudnya saya, kita harus pinter loh. Waktunya kamu berdoa, ngapain? Supaya kemuliaan Tuhan tuh hidup di dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tuker dengan apa? Tidur, saudara. Oh, lagi hujan, ngantuk Tuhan, tidur lu. Haleluya, saudara. Mau kemuliaanku? Mau Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya pakai kata-kata yang sangat keras. Buat ngapain? Nyadarin ini, daging kita ini harus kamu matikan. Dan terimalah kemuliaan Tuhan yang percaya katakan amin, saudara. Jangan kamu tuker pakai perselingkuhan tuh gebloknya minta ampun. Saya ngeliat anak-anak Tuhan, Pak suami saya selingkuh, bener-bener kadang-kadang gemes. Saya bilang, ini anak-anak Tuhan. Ya lihat, ya saya pakai ayat ini aja lah, biar puas saya juga. Ya, Efraim telah menjadi apa? Merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Ngapain? Menyembah berhala. Tukar kekudusan dengan perzinahan, tukar kekudusan dengan mengandalkan uang. Ya pinjam ini, pinjam, pakai imanmu. Jangan tukar, saudara. Kenapa saya melihat bahwa Tuhan, ya sekali lagi saya sangat serius menyampaikan ini, mengupayakan saudara supaya saudara itu punya kemuliaan seperti Adam. Dan harganya luar biasa mahal. Tidak pakai uang, pakai pengorbanan. Dan kadang-kadang kita tuker dengan dosa, berzina. Oh nanti sekali selamat. Kata siapa? Tadi saya baca 1 Petrus 2 ya. Ini saya bukain dulu lah. Sebenarnya ini ayatnya nanti. Mana ya? 1 Petrus 2 ayatnya yang ke 22 kalau nggak salah. Ya saya bukain 24 kali ya. Nah, lihat nih. Makanya saya tidak setuju dengan kata-kata kayak begitu. Karena sekali selamat tetap selamat. Dari mana itu? Keselamatan itu kamu harus hidup benar, saudara. Ada orang bilang nggak apa-apa kita hidup berdosa. Kenapa? Jangan gampang dikibulin, saudara. Kenapa? Bacalah firman biar kita ini nggak dibodohi orang, saudara. Termasuk pendeta juga banyak tukang bohong, saudara. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran, ya, bukan hidup untuk dosa. Hidup untuk kebenaran. Orang benar nggak hidup dalam dosa. Ya, jangan ngomong bilur-bilurnya lah, pasti kita ngomong amin amin ya. Tapi saya mau kasih garis bawahi, setelah Tuhan tebus dosa kita, ngapain? Hiduplah untuk kebenaran, bukan hidup dalam perzinahan, ya, hidup dalam kebohongan, bukan saudara, tapi hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin akan firman ini, saudara. Ya, yang ngomong firman bukan saya. Saya kenapa mempercayai tentang kebenaran Tuhan Allah yang kudus? Ya, kenapa? Karena firman yang ngajarin. Saya nggak belajar dari pendeta, saya belajar dari firman. Ya, pendeta memang ngarahin kita supaya kita tahu. Ya, belajar dari beliau-beliau yang sudah senior. Ya, sejak mereka membukakan ayat demi ayat, ya, saudara harus cemplung sendiri pada akhirnya. Ada masanya kamu mau pinter, mau tenggelam, mau lebih rindu lagi dengan Tuhan, kamu harus belajar sendiri dengan firman. Nanti Roh Kudus yang akan membukain banyak hal. Ya, jadi hiduplah untuk kebenaran, bukan hidup dalam dosa. Ini di sounding di banyak gereja. Wah, saya bilang ini ngawur-ngawur. Nah, saya kembali dalam fokus khotbahnya malam hari ini. Ya, hidup manusia sekali lagi punya kemuliaan. Nah, kalau kamu tuker, kamu nggak akan lihat bagaimana kuasa Tuhan berjalan dalam hidup saudara. Contohnya apa, Pak? Contohnya persugihan. Orang persugihan, ya, dia ngapain? Tuker kemuliaan. Hidupnya susah, Pak. Saya susah, Pak. Ya, saya kasih tahu, iblis itu gembel, saudara, sebenarnya. Iblis itu gembel, lebih gembel daripada tukang gembel sebenarnya. Oh, iblisnya dihina-hina, Pak. Emang iblis perlu dihina, saudara. Iblis itu gembel daripada paling gembel sebenarnya. Kenapa dia bisa bikin manusia kaya? Kemuliaan Adam diambil. Sehingga dia punya kuasa ngerubah daun jadi uang. Ayo, coba make sense nggak dengan pikiran kita? Ngeri nggak tuh dengan iblis? Kenapa iblis bisa namanya punya kemampuan bikin orang kaya? Kuasa Adam dipakai. Nah, jadi manusia yang hidupnya gembel, saudara, ya, tuker kemuliaan. Ngapain? Jiwamu ini ya bisa dituker. Karena iblis pengen jiwa itu. Ngapain? Pengen ngambil jiwa itu. Supaya kamu dengan dia, supaya manusia-manusia yang persugihan, perjinahan dengan iblis, ya, serakah, tamak, cinta uang, mati bareng dengan dia. Ada orang bilang begini, Pak, saya udah berapa kali nih ngeliat hamba-hamba Tuhan ngomong begini, iblis tidak mungkin menyiksa namanya manusia yang sudah meninggal. Di neraka itu iblis juga akan dihukum. Ini banyak yang ngomong kayak gitu. Saya setujunya bagaimana? Nah, ini saya kalau pengajaran saya nggak begitu. Ya, saya dengar kesaksian orang dulu. Saya cari tahu kesaksian yang orang-orang yang pernah dibawa Yesus ke dunia orang mati. Apa yang mereka lihat? Itu yang saya ajarin ke teman-teman semua. Bagaimana, Pak, iblis bisa siksa manusia yang sudah meninggal, yang nggak hidup dalam ataupun yang tidak percaya, tidak menerima Yesus Kristus. Kemarin 2 minggu yang lalu ya, saya udah bukain, cari khotbahnya, saya udah bukain, kasih gambarannya semua, udah kasih lihat. Saya lebih percaya itu. Kenapa, Pak? Karena orang itu dibawa Yesus, lihat sendiri. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, itu satu. Nah, ada yang bilang begini, iblis nggak mungkin, Pak, nyiksa manusia di neraka. Karena iblis pun juga tawanan, tersangka, terdakwa yang akan dihakimin Tuhan. Betul. Tapi kalau saudara bilang iblis tidak bisa menyiksa manusia yang nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam dosa, mati ke neraka, kata siapa? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang ya di penjara, ya, misalnya mohon maaf ya, saya punya temen lah di penjara. Di penjara bisa nggak dipukulin sesama tawanan, saudara?
sesama terdakwa, sesama tersangka, sesama namanya narapidana. Bisa nggak di penjara itu, mohon maaf ya, dipukulin di dalam penjara? Bisa nggak, saudara? Saya mau tanya, ayo. Ya, pernah nggak saudara punya ataupun dengar gitu ya, teman kerabat yang pernah masuk dalam penjara, dipukulin di penjara, saudara? Ya ada yang bisa kan? Nah, siapa bilang iblis nggak bisa nyiksa? Saya bilang. Bisa kan? Kita pernah nonton mungkin film ya, film artis ya. Saya pernah nonton film Andy Lau, yang film Hong Kong ya, cerita tentang di dalam penjara dia dipukulin, digebukin, ada geng lawan geng berantem dan lain sebagainya. Siapa bilang iblis memang tawanan? Nah, kalau saudara dibuang ke dalam neraka ataupun tidak menerima keselamatan, siapa bilang iblis nggak bisa siksa? Nah, bagaimana Pak supaya iblis itu tidak namanya menggoda kita, atau kita bisa menelanjangin penipuan daripada iblis dalam hidup manusia? Nah, dengerin ya, lihat Imamat 8 dulu ayat 12 sebelum saya masuk menjelaskan itu. Ini saya belum ngomongin kebangkitan Yesusnya loh ya, saya lagi ngomongin unsur kenapa Yesus harus mati, harus turun ya. Saya belum ngomong poinnya, saudaranya, baru intermezzo aja ya. Sekali lagi, ini firmannya baru intermezzo. Lihat Imamat 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk ngapain? Dikuduskan. Dengerin saudara. Ya, saya sempat tanya sama Tuhan tuh gini, Tuhan, ini supaya kita menghindari namanya si setan jelek ini, saya bilang, ini gimana? Kamu perhatikan, ya Tuhan suruh saya gini, kamu perhatikan, di dalam perjanjian lama, seringkali orang yang aku pakai diurapi dulu. Kenapa? Ular nggak bisa lilit, saudara. Kenapa? Licin. Kita apa? Dikudusin pakai apa? Minyak urapan. Ya lihat ya saudara. Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, Daud sebelum dipakai diapain? Diurapi dulu. Baru ada roh Tuhan apa? Berkuasa. Jangan Goliat 1, Goliat 100 juga mati di tangan Daud. Kenapa? Ada roh Tuhan. Saya udah bilang, Adam punya kuasa, punya kemuliaan. Kalau roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, atau kemuliaan Tuhan turun, jangan pun Goliat 100 Goliat juga mati, saudara, di tangan Daud. Ada amin, saudara. Kita tapi bangga dengan 1 Goliat mati, kita bangga, saudara. Padahal kalau saudara lihat kemuliaan Tuhan, itu sangat luar biasa besar, saudara. Jangan 1 Goliat, 1 RT Goliat juga bisa dibinasain, saudara. Daud itu nggak jago berantem, saudara. Masih unyu-unyu, masih kemerah-merahan, belum pernah bertarung dan nggak punya pengalaman. Kok bisa kalahin kemuliaan Tuhan? Nah, kenapa kita harus berdoa dan nyembah Tuhan? Urapan turun, saudara. Nah, hari ini kenapa? Ya, satu di antara alasan kenapa sih kita harus berhubungan dengan doa, dengan penyembahan? Ini baru satu yang saya sebutin. Ada banyak mungkin khotbah saya. Kenapa kita harus nyembah Tuhan? Dalam pujian kuasa Tuhan turun. Ya kan kita tahu ya itu. Dalam pujian jalan kita terbuka. Kenapa? Kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, luar biasa Tuhan kita ya. Ada amin, saudara. Ya, kenapa kita harus diurapi? Ya, iblis nggak bisa nyentuh kita. Kalau kamu buka pikiran, buka peluang, seperti ingat ya, nggak ada manusia anti dosa, walaupun kamu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi jangan nanti menganggap bahwa tenang aja kita buat dosa, nggak apa-apa, Adam aja dihukum kok. Perjanjian baru nggak ada Pak, Ananias juga tewas. Hidup dalam perjanjian baru kok. Nah, ini sekarang saya baru mau masuk tentang kebangkitannya. Saya berdoa saudara jangan tukar kemuliaanmu, sekali lagi mengingatkan, dengan hal-hal yang bodoh dan benar-benar kadang-kadang itu sangat
bodoh. Makanya sampai saya ngomong kadang-kadang bukan bodoh lagi. Mohon maaf sekali lagi ya. Saya ngomong pakai maaf dulu ya. Jangan tolol lah kita jadi orang Kristen. Nuker dosa, kemuliaan Tuhan kamu tuker dengan dosa seperti Adam tuker. Ya saya dihujat orang nggak apa-apa. Yang penting saudara dengar firman ini. Saya bukan ngutukin siapapun. Tapi jangan bodoh lah. Kadang-kadang kamu tinggalin doamu, firman kamu nggak mau baca. Kenapa? Kamu tuker tuh. Itu bodohnya minta ampun sebenarnya. Ngantuk Pak, makan tuh ngantuk sudah. Ya, kamu geplak palamu, jangan bodoh gitu. Harus pinter sekarang. Ada amin saudara. Harus pinter sekarang saudara. Setelah dengar firman tuh pinter. Jangan bodoh terus. Ya tukar lagi kemuliaan Tuhan dengan hal-hal tawaran iblis. Kenapa iblis bikin game? Supaya kamu menghabiskan waktumu dengan hal tersebut. Nah sekarang saya mau masuk tentang kenapa Yesus kemana Yesus setelah mati? Ya, apa yang disebut kebangkitan dan kemenangan Tuhan bagi umat manusia atas iblis? Kenapa si Yesus harus turun dan membangkitkan menyelamatkan umat manusia? Kenapa Yesus harus dalam rupa manusia? Ini kamu harus belajar. Kalau Allah turun dalam posisi Allah, manusia mati semua saudara, termasuk iblisnya di dalam. Nah saya mau tanya gini saudara, kenapa? Ya ini juga pertanyaan agama sebelah nih. Ya, saya mau tanya sama saudara. Kenapa Yesus cuma nyelamatin manusia? Kenapa malaikat ataupun iblisnya nggak diselamatin? Ayo. Saya mau tanya sekali lagi ya. Kenapa iblis nggak diselamatkan atau malaikat jatuh itu tidak diselamatkan? Manusia kok diselamatkan? Ayo, kenapa coba? Ya sekali lagi saya tanya, kenapa manusia ditebus sama Yesus? Ada upaya Allah nyelamatin manusia. Kenapa nggak nyelamatin iblis? Ini juga jadi pertanyaan sontoloyo agama sebelah tuh. Dia bilang, ini kalau saya yang jawab mah tak geplak tuh sebelah. Ayo, kenapa? Mikir semua. Mungkin nggak ditraktir Pak. Nggak tahu Pak. Oke, susah ya pertanyaan ini ya berarti ya. Karena iblis berbuat dosa dalam kemuliaan. Loh, manusia juga buat dosa saudara. Ayo. Manusia segambar dengan Allah. Loh, malaikat juga mukanya nggak jelek-jelek banget saudara. Serupa sebenarnya dengan manusia, dengan Allah itu sendiri. Ya mukanya sama. Ya. Punya tangan, punya kaki ya saudara ya. Punya hidung, hidungnya nggak di telinga, telinganya nggak di hidung saudara. Serupa sebenarnya. Ya, ayo. Ya, kenapa Nah, ini tak kasih tahu saudara. Dua-duanya ngelakuin dosa. Ya, kalau ditanya karena iblis misalnya, karena manusia lebih disayang Tuhan. Ya, Tuhan itu penyayang saudara sebenarnya. Ya, hakikatnya dia penyayang, penuh kasih. Jadi malaikat pun sebenarnya dikasih. Tapi kenapa iblis ataupun malaikat jatuh tidak diupayakan diselamatkan? Ya, dengerin saudara. Karena malaikat itu yang menginisiatifkan tentang dosa, sedangkan manusia itu dibujuk melakukan dosa. Ini bedanya. Contohnya misalnya begini saudara, kamu makar dengan pemerintahan kita sama yang ikut-ikutan itu beda hukumannya. Contoh misalnya begini, saya merencanakan membunuh orang, sama namanya mematikan orang dengan tidak sengaja. Dua-duanya dosa. Tapi yang merencanakan ini dihukumnya parah saudara, bisa seumur hidup, betul nggak? Nah iblis ngapain? Rencanain semua namanya tentang pemberontakan,
Makanya dia tidak diselamatkan. Kenapa? Kalau manusia, kenapa? Makanya dibilang jatuh dalam dosa. Kenapa? Dibujuk. Ya, ngerti saudara? Jatuh dalam dosa. Anak rayuan. Nah, saya kayak saudara punya anak. Ya, saudara punya anak, anakmu dirayu temen, mungkin pergaulan, kita masih ada pengampunan. Nggak apa-apa, ya udah jangan diulangin, kan gitu. Tapi kalau udah rencanain segala macam, itu hukumannya berat, saudara. Nah, itu bedanya. Kenapa iblis dengan manusia? Manusia diselamatkan, iblis enggak. Dan dia pemberontakannya mengerikan, saudara. Mau kudeta Allah, saudara. Ya. Nah, saya mau sampaikan, saudara, bukan soal masalah itu, ya, berharga, semua berharga, saudara. Nah, kenapa Yesus bangkit dan menang? Nah, setelah Yesus, ingat ya, waktu Yesus mati di kayu salib dalam rupa manusia. Kenapa mesti manusia, Pak? Ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Kalau dia datang sebagai Allah, manusia akan mati, saudara. Itu sebabnya dia harus datang dalam rupa manusia. Nah, bagaimana manusia harus ditebus? Dengan darah. Roh itu nggak ada darah. Makanya Yesus turun jadi manusia, bukan Yesus turun jadi Tuhan. Makanya banyak pertanyaan orang, mana Yesus berkata dia Tuhan? Loh, dia sebagai manusia nggak bisa ngomong Tuhan loh. Kenapa? Karena dia harus merendahkan diri dan menanggalkan keilahiannya. Ya, Filipi 2 ayat 6 itu. Saya bukain dulu. Ini kasih pengertian ini ke orang-orang yang rada-rada tuh, saudara. Sebelum ya, kalau udah dijelasin jangan dijelasin lagi, saudara. Kenapa? Biarkan dia mau percaya nggak percaya, itu urusan mereka. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kenapa Yesus tidak menganggap dia Allah? Ya, ingat ya, saya disclaimer dulu. Yesus Tuhan juru selamat. Nggak mungkin manusia bisa ke surga tanpa Yesus. Ya, saya disclaimer dulu. Ya, nah ini saya mau sampaikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Nah, melihat ayat yang ke-7, Filipi 2 ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi apa? Sama dengan manusia. Dengerin, saudara. Manusia manapun, saudara, mau dari negara manapun, ya suku manapun, darah merah, hijau, ungu dan lain sebagainya, tidak boleh kita manusia itu menganggap diri saya Tuhan loh. Saya ini Tuhan, dewa saya ini. Dari zaman Adam sampai hari ini dan yang akan datang, nggak ada manusia itu akan ngomong saya ini Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus turun jadi rupa manusia. Dia pun tidak mau ngomong begitu. Kenapa? Manusia. Kalau saudara nganggap bahwa Yesus itu manusia 100%, dengan perkataan itu aja udah cukup sebenarnya. Nah, Yesus nggak bisa namanya tebus manusia tanpa darah. Makanya dia ambil rupa seorang manusia dan tanggalkan keilahiannya. Nah, dari sini saudara harus tahu, ya, Yesus turun bukan jadi Tuhan, jadi manusia. Ninggalin ketuhanannya dengan, ya, jadi jangan dibilang oh dia 50% Tuhan, 50% manusia. Firman-Nya bilang dia tinggalkan semuanya. Nah, kalau saudara jadi orang Kristen masih beranggapan oh dia turun jadi Tuhan, nah itu ngawur kamu berarti. Nah, ini yang saya mau sampaikan, firman-Nya begini, saudara. Yesus waktu mati itu kemana? Naik ke sorga apa ke bawah? Nah, Yesus waktu mati turun ke dunia orang mati, tidak ke sorga. Ngapain, Pak? Ya, nah ini sebenarnya khotbah begini kontroversial, saudara. Ya, di tepi jurang menurut saya ini. Apa yang terjadi selama 3 hari Tuhan Yesus kalah maut, ya. Yesus mati tidak ke sorga, dia mati turun juga ke dunia orang mati. Ngapain Yesus turun ke dunia orang mati? Dia nginjil dan ngambil kunci jurang maut. Ya, sekali lagi saya ulangin, Yesus mati 3 hari,
Kemana? Bukan ke sorga, turun ke dunia orang mati. Ngapain Pak? Ke Sheol, tempat orang mati. Nah, ini saya mau sampaikan. Zaman perjanjian lama, orang benar kayak macam Abraham, Ishak, Yakub mati kemana? Ke bawah. Tapi di situ ada Firdaus. Ya, kalau orang tidak benar mati bagaimana? Ditawan, saudara, di neraka. Jadi ada perbedaan. Nah, saudara pernah ingat waktu Abraham ya memangku Lazarus yang miskin, bukan Lazarus yang mati ya, yang dibangkitkan Yesus itu beda, itu saudaranya Maria. Ya, tapi ini adalah Lazarus. Ya, ada dua Lazarus di dalam Alkitab kalau saudara perhatikan. Ya, ada Lazarus tuh yang miskin, yang boroknya dijilatin anjing, saudara. Dan ada si orang kaya. Nah, si orang kaya itu mati kemana? Ke neraka. Nah, waktu si orang kaya itu mati ke neraka, cari ayatnya sendiri ya. Saya nggak punya waktu buat jelasin ini lagi, karena itu pernah dikhotbahin. Nah, waktu dia ngelihat si Lazarus yang miskin, ya jadi minta-minta yang di rumah si orang kaya ini. Si orang kaya ini bisa ngobrol dengan Abraham. Padahal kan siapa yang tahu Abraham itu siapa? Maksudnya gini, lu kan nggak pernah ketemu Abraham. Perawakan Abraham kayak gimana? Lu kan juga harusnya nggak tahu. Nah, di alam roh itu tidak namanya tersembunyi kayak kita. Ini siapa ya? Nama lu siapa ya? Besok lupa, saudara. Enggak, di alam roh tuh akan tahu ini siapa, namanya siapa, muka siapa ini. Walaupun mukanya udah angus dan sebagainya, tahu itu siapa. Ya, saya nggak punya waktu buat jelasin itu. Ya. Nah, si orang kaya ini yang nggak pernah bertemu dengan Abraham karena beda kehidupan, saudara, beda zaman, bisa tahu Abraham. Apa Abraham? Suruhlah Lazarus teteskan air. Ya betul, saudara. Loh, kok bisa ngobrol? Nah, ini saudara perlu tahu. Ada namanya Firdaus. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu penjahat bilang, Tuhan, ingatlah akan aku kalau kau datang sebagai raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau akan sama-sama dengan aku kemana? Ke Firdaus. Firdausnya di mana? Di bawah. Tempat orang benar mati. Nah, itu yang bedanya. Nah, kenapa Elia dan Henok dibawa naik ke sorga? Nah, dalam perjanjian lama dia ya yang mau naik ke sorga itu harus dalam keadaan hidup, nggak boleh mati. Kalau mati pasti ke bawah. Nah, apa tugas Henok dan Elia? Elia pernah saya khotbahin itu. Apa tugas Elia? Elia udah selesai. Ya, tinggal Henok. Nanti ada di dalam kitab Wahyu. Menjadi dua saksi. Ya, dengan Musa mungkin. Karena tubuh Musa itu tidak ada di alam ini, dibawa naik juga. Nah, jadi orang pengen naik ke sorga, bagaimana Pak? Dibawa naik. Hidup-hidup. Gak ada yang dalam keadaan mati. Kalau mati harus ke bawah. Itu udah hukumnya. Nah, kenapa Yesus harus mati? Dia bukan nyelamatin yang hidup saja, saudara. Sekali lagi saya ulangin, kenapa Yesus harus mati? Dia harus ke dunia orang mati. Harus dalam keadaan rupa seorang manusia. Tidak mungkin dalam keadaan keilahian Allahnya. Kalau dalam keilahian Allah dia turun, tewas saudara semuanya. Harus dalam rupa manusia, tidak boleh dalam rupa Allah. Mati semua dia di neraka karena dia kudus, dan yang kudus tidak bisa menyatu dengan yang berdosa atau yang tidak kudus. Nah, yang berdosa atau yang tidak kudus, yang kudus akan mati dan berantakan. Nah, sekarang lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dan 20. Kenapa Yesus mati selama 3 hari? Nah, ini saya mau sedikit saudara bisa belajar tentang kebangkitan Yesus itu. Saudara akan tahu, wah kita harus bangkit itu. Saudara dengar di gereja saudara masing-masing. Hari ini kita belajar kenapa Yesus mati dan ngapain dia selama 3 hari. Sebenarnya nggak 3 hari kali 24 jam, dia cuma hitungan hari, perpindahan waktu aja. Ya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya, lihat ya, perhatikan, ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah mati dalam keadaan sebagai manusia, tapi yang dibangkitkan menurut roh. Nah, lihat sekarang ke
1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Ini yang paling penting ya. Nah, waktu Yesus mati, dia bukan hanya nginjil orang-orang hidup. Orang hidup udah diinjilin, nah orang mati juga diinjilin. Ya, jangan dibilang nanti, Pak sesat Pak. Dengerin dulu semuanya. Sampai saya tuntas bicara, baru saudara berkesimpulan. Ya, sekali lagi, ayatnya di mana? Ini ada ayatnya. Jadi jangan nanti dibilang, wah sesat. Ya, sebentar, jangan berkomentar dulu. Tahan saudara, ya emosimu. Ya. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada apa? Orang-orang mati. Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dengerin. Ya, saya lupa ada ayat, ada Nah, sebelum saya masuk sini, coba buka Kisah Para Rasul dulu deh. Kisah Para Rasul. Oke. Nah, saudara ingat waktu zaman Nuh. Ya, nanti kita ketemu ayatnya, saya lupa ayatnya taruh di mana. Ya, di daerah zaman Nuh, semua manusia itu mati. Ya. Semua di zaman Nuh, semua mati pakai air bah. Dan di zaman Nuh itu tidak ada namanya hukum Taurat. Injil jelas belum ada. Hukum Taurat aja belum ada, apalagi Injil. Nah, orang-orang yang mati demikian, ini bagaimana? Nah, ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Bagaimana setelah di era zaman Nuh itu, ya semua manusia, hampir semua manusia kecuali keluarganya Nuh yang selamat, sisanya mati semua satu bumi. Nah, ini manusia ya. Ya, kalau siluman saudara, kalau bilang Pak ada siluman, ada kan ada perkawinan antara manusia dengan malaikat. Ya, kalau saudara baca tentang kitab Henokh. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara. Ya. Nah, Yesus mati ngapain? Nginjilin mereka juga. Ke dunia apa? Roh-roh orang mati. Bukan berarti saya bilang berarti kita boleh Pak ke dunia orang mati Pak. Enggak boleh saudara. Ya. Nah, Tuhan atau Yesus kasih kabar Injil. Karena mereka punya kesempatan ataupun juga diberi kesempatan akan pengampunan. Ingat ya, ini kalau ditanya, Pak berarti orang mati bisa pindah Pak ke surga? Just only one, cuma sekali. Kapan terjadi Pak? Waktu Yesus mati di kayu salib. Nah, yang kedua, Yesus ngapain? Ngambil kunci kerajaan maut yang ada di tangan iblis. Kenapa Yesus bisa ambil kunci itu? Karena Yesus tidak berdosa. Ya, saudara tadi lihat 1 Petrus 2 ayat 22, dia yang tidak berdosa dibuat berdosa, dia tidak bercela. Nah, orang yang tidak berdosa baru bisa kalahkan iblis. Karena orang yang tidak berdosa baru bisa menghakimi orang yang berdosa. Makanya waktu Yesus dibawain seorang perempuan ya pelacur ya di orang-orang Taurat, Farisi dan sebagainya, dibawa oleh manusia yang berdosa ini. Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak berdosa, timpuk. Artinya orang yang tidak berdosa boleh ngakimin. Tapi herannya Yesus yang tidak berdosa, yang bisa menghakimi umat manusia, baik iblis pun juga akan dihakimi. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Bisa menghakimi, punya otoritas. Tapi dia memilih tidak menghakimi. Ngapain? Nyelamatin saudara dan saya. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, dia tidak menghakimi dosa. Yohanes 12 ayat 47 dikatakan bahwa apa? Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi apa? Menyelamatkan hidup kita. Ya, ini harusnya kita bersyukur luar biasa sebagai pengikut Kristus. Kenapa iblis tunduk kepada Tuhan? Karena iblis berdosa, Yesus tidak berdosa. Yang tidak berdosa punya kuasa menghakimi yang berdosa. Contoh misalnya gini,
Saudara, ada maling ketangkep. Yang bisa ngakimin siapa? Yang nggak maling. Yang maling sama maling nggak bisa saling menghakimi. Kenapa? Sama-sama berdosa soalnya. Sama-sama maling, jadi nggak bisa menghakimi. Tapi kalau ada orang yang nggak maling, ini satu maling, yang nggak maling ngakimin yang maling. Itu cara hukumnya. Demikian. Nah, Yesus mati ngapain? Turun ke dunia orang mati. Nah, saudara pernah dengar gak tentang namanya Yesus mempermalukan iblis dan menjadi tontonan. Ya, kalau nggak salah Kolose 2 ayat 15 deh. Saya bukain dulu, ini firman yang panjang bener sebenarnya. Kolose 2 ayat yang 15. Saya bukain dulu. Nah, ini lihat. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum. Ini sejujurnya saya bertanya, di mana? Ya, tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dengerin ya, saya nggak ngerti ayat ini, saya nggak ngerti sejujurnya. Maksudnya tontonan itu dalam arti apa? Nggak ngerti sejujurnya. Nah, tontonan umum kenapa? Waktu Yesus mati turun ke bawah. Ya, dia mau dihakimin. Yesus nggak bisa dihakimin oleh iblis. Kenapa? Karena dia tadi tidak berdosa. Diambil kunci maut, jurang mautnya dari tangan iblis. Dan dengerin, itu ada dalam kitab Wahyu pasal 1. Nah, itu diambil, saudara tahu, Yesus nyelamatin banyak orang-orang mati pada masa itu. Nah, itu ditonton semua roh orang mati. Yang harusnya iblis ngakimin Yesus malah terbalik, saudara. Malah dia yang maksudnya dikalahkan. Di mana? Di bawah, bukan di bumi. Bawah naik. Coba lihat Matius 25. Sekarang ya Matius 27. 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, saya berdoa saudara itu belajar ayat ini, susah sebenarnya khotbah begini, tapi inilah rahasia Allah yang sulit kita juga mengerti. Kalau Tuhan gak bukain, kita juga gak ngerti lah, saudara. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Lihat ayat 52. Ya, waktu Yesus mati loh. Setelah Yesus mati, dan kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, bukan mayat hidup, saudara, bukan. Maksudnya bangkit itu naik ke sorga. Ya, bukan mayat hidup bangkit, saudara, tulang-tulang bergerak sendiri, bukan begitu, saudara. Maksudnya orang-orang kudus kayak Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya. Terus ada Samuel, ya. Saudara ingat ya, Samuel waktu muncul di mana? Ya, dipanggil sama Saul, muncul dari mana? Dari bawah, bukan dari atas. Ya, naik ke atas setelah Yesusnya mati. Ngapain? Nginjilin mereka dan bawa mereka naik. Nah, saudara harus perhatikan begini. Yesus mati di kayu salib bukan hanya menyelamatkan hidup manusia yang notabene itu yang hidup semata, saudara, tapi yang mati pada masa air bah itu pun juga diselamatkan oleh Allah. Saya bukain satu ayat lagi. Ini penting soalnya harus dicari nih ayatnya. Saya lupa catatnya di mana itu. 1 Petrus 3 ayat 19, sorry. Nanti saya kalau nggak bukain ayat ini tadi dikirain saya sesat. Nah, ini tadi saya bukain ayat 18 kan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Tadi saya bukain ini. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetap yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, lihat ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi ngapain? Memberitakan Injil kepada roh yang di dalam penjara, yang ditawan. Ya, kita buang dulu manusia sampah, ya. Selesai.
Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Nah, ngapain Yesus mati? Injil ke dalam dunia roh orang mati yang di dalam penjara. Terus ayat 20. Nah. Aduh. 20. Ya, lihat. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ya. Maksudnya pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya, jadi waktu orang-orang seperti mereka mati, ya mereka itu kan nggak ada keselamatan. Kenapa? Karena Injil belum ada, Taurat pada masa itu belum ada. Taurat ada itu pada zaman Musa, ya zaman Abraham belum. Ya zaman Nuh, ya Abraham aja belum, apalagi zaman Nuh. Nuh di atasnya Abraham. Nah ya, dan itu belum ada namanya hukum. Jadi mati semua ke bawah, termasuk Adam semua ke bawah, Abraham semua mati ke bawah. Nah bagaimana mereka diselamatkannya? Yesus harus turun kemana? Ke dunia orang mati. Ya ada orang bilang, kenapa Tuhan harus mati? Bla bla bla, kan kayak begitu. Saudara nggak ngerti kenapa? Nyelamatin banyak orang di sana. Dari zaman Adam loh. Nggak tahu berapa miliar orang yang diselamatkan Yesus pada kebangkitan pribadi Yesus itu sendiri. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara kan nggak ngerti tentang bagaimana. Iya ya, ngapain? Saya sempat bertanya tuh begini, ngapain ya Yesus mati gitu? Ngapain Yesus turun ke dunia orang mati? Ngapain dia selama 3 hari? Nggak mungkin saudara dia kipas-kipas di neraka, ngapain? Pasti ada tujuannya. Ini yang saya cari tahu. Saya cari tahu. Oh, lihat satu ayat lagi, coba lihat Kisah Para Rasul 25. Ya, ada banyak ayat sebenarnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 27. Nah, ini. Sebab Daud berkata tentang siapa? Tentang Yesus. Dia di sini Yesus, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Lihat ayat 26, apa kata Daud? Lihat ya. Ini rahasia saudara. Makanya ini sebenarnya saya siapin materi ini udah 2 tahun saudara. Cuman nggak dikhotbah-khotbahin, susah soalnya khotbahnya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Lihat ayat 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasan. Ingat ya. Jadi ada orang kudus, ya tetap mati ke bawah semua. Nah tapi ada perbedaan. Alam yang dimana orang kudus Tuhan sama orang apa? Dunia orang mati. Yang ini yang ditawan, dipenjara dan sebagainya. Nah itu sebabnya ya di dalam tadi Kolose 2 ayat 15, ya Tuhan mempermalukan iblis dan jadi tontonan di muka umum. Kenapa di muka umum? Karena semua alam roh ngelihat bagaimana iblis dikalahkan di sana, bukan di bumi. Nah ini yang juga saudara harus tahu. Kenapa di agama sebelah ya ada namanya api penyucian, bahwa orang mati itu masih bisa dibangkitkan pakai ayat ini. Cuma penyesatannya adalah, ya sekali lagi saya harus ngomongin ya, zaman pada waktu Yesus mati dan dia membangkitkan orang-orang kudus dan sama yang ditawan dalam penjara. Makanya dalam Wahyu pasal berapa? 12 ya. Ya saya lupa di ayat pasal berapa itu, tentang apa tawanan-tawanan yang dibebaskan. Loh kenapa? Ya itu pada zaman Yesus mati. Ya Yesus bukan mati cuman ngucurin darah, dosamu ditebus. Itu gampang aja saudara, tinggal black kayak begini, udah dosamu tak tebus. Mungkin kan gitu. Ya segampang itu. Kalau cuma darah doang ya Yesus, ya kita aja bisa donor darah dong, darah kita bisa disedot keluar saudara, udah tebus pakai darah saya, udah selesai kan sebenarnya gitu ya. Cuman dia harus mati itu ngapain gitu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ngapain dia 3 hari di bawah itu ngapain? Ini yang jadi pertanyaan saya, dan akhirnya saya cari tahu, belajar. Oh ini ternyata ya saya melihat kasih Tuhan itu nggak bisa kita mengerti.
Nah ini yang dipakai banyak agama lain. Didoakan supaya dia nanti ke sorga, padahal matinya ke neraka. Ya di agama-agama tertentu lah ya, saya nggak perlu sebut. Ya, saudara cari tahu sendiri aja ya. Yang tahu ya sudah, puji Tuhan. Yang nggak tahu ya udah nggak usah tahu lah. Ya. Nah yang saya mau sampaikan gini saudara. Waktu Yesus nyelamatin dunia orang, roh-roh orang mati ini, Yesus cuma sekali. Event itu cuma sekali. Tidak ada namanya yang berarti kalau sekarang saya mati ke neraka bisa ke surga. Tidak bisa. Selama-lamanya kamu di neraka. Tidak ada penginjilan yang kedua kali bagi dunia orang mati. Tidak ada. Ya ini yang harus saya sounding dengan kuat ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dengerin saya. Ya. Pak nanti kalau saya mati, tolong doakan Pak supaya pindah ke surga. Kita orang Kristen tidak berdoa buat orang mati. Sudah selesai. Event itu cuma just only one. Momentumnya waktu Yesus mati. Turun, blek, ngelamatin, bawa naik. Nanti saya mati, Yesus turun lagi aja Pak. Yesus gak ada kematian 2 kali. Cuma sekali. Ya coba lihat Ibrani 4. Ayatnya yang Ibrani 6 ayatnya yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya. Ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah karunia dunia yang akan datang. Lihat ayat 6. Namun murtad lagi atau hidup dalam dosa lagi. Makanya saya bilang saudara ya, kalau saudara Kristen sekali selamat tetap selamat, tidak bisa saudara. Namun yang murtad lagi atau buat dosa lagi, murtad ini bukan pindah agama loh saudara. Kamu melakukan dosa, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina di muka umum. Ya, dengar baik saudara. Lihat Ibrani 9 sekarang ayat 12. Dan ia telah masuk 1 kali, ngapain? Untuk selama-lamanya. Maksudnya apa Pak 1 kali? Ke bawah. Untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa kudus dengan membawa darah domba jantan, bukan membawa darah binatang saudara. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi bagaimana Pak? Cuma sekali. Tadi ada di 1 Petrus berapa itu? Lewat roh. Ya, cuma sekali. Kejadiannya cuma sekali. Salib nggak ada yang kedua kali. Just only one. Nah satu lagi, kok ayatnya banyak Pak? Nah ya memang jelasin gini mesti banyak ayat saudara, supaya nggak ngasal narasi doang saudara. Saya lupa di kitab Roma 14 ya. Roma 14 ayat 8. Oh bukan ini. Saya lupa ayat di mana. Ya, ada perkataan tentang dia jadi Allah roh bagi orang mati itu yang diinjili ya maksudnya ya. Dan bagi manusia yang hidup atau roh orang hidup. Ya ingat ya kalau ditanya Pak, bisa nggak Pak nanti yang mati di neraka kayak orang tua saya, kakek nenek saya itu pindah ke surga? Tidak bisa. Itu kejadiannya pada event momentum itu. Ya jadi tidak ada namanya keselamatan lagi bagi dunia orang mati kecuali waktu Yesus mati. Ya karena keselamatan karyanya memang harus
jadi rupa seorang manusia. Kenapa? Itu alasannya tadi saya sebutkan. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Wahyu 1 ayat 17. Ya, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat Yesus, ya tersungkurlah aku di depan kaki Yesus sama seperti orang mati. Tetapi meletakkan tangan kanannya, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jadi ngapain Yesus mati? Ngambil kunci maut. Ngapain? Buat ngakimin dunia orang mati, saudara. Karena dulu dipegang otoritas di tangan iblis. Sekarang di tangan siapa? Tangan Yesus. Nah, di tangan Yesus nanti ada namanya penghakiman. Nah, barulah dibuka lautan api. Ya, kalau tadi saya bicara tentang Hades, itu baru ibaratnya pelataran neraka, saudara, atau halaman neraka. Jadi itu bukan neraka, baru halaman, saudara. Ya, Hades itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Sheol. Nah, nanti yang dibuka oleh Yesus itu apa? Namanya Gehenna. Gehenna itulah artinya lautan api atau neraka. Nah, iblis itu takut setengah mati dengan itu. Nah, itu kalau dibuka, dibuang, mati, binasa semua dan tidak berbekas, saudara. Ya, saya berdoa saudara ngerti sekarang kenapa Yesus melakukan namanya sebuah misi pengorbanan dan kebangkitan atau kematian dan kebangkitan. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya, yang paling penting tadi saya bilang yang di awal khotbah saya, apa, Pak? Jangan tukar kemuliaanmu dengan setan, saudara, dengan tawaran setan. Setan berusaha tawar kita dengan tawaran-tawaran, sebuah penukaran kemuliaan yang pada hakikatnya sebenarnya Allah ingin kemuliaan itu ada pada kita. Seperti Adam diciptakan dengan kemuliaannya. Beberapa orang keluar dari sana dan hidup dengan tawaran iblis. Kemuliaanmu akan hilang. Nah, makanya kalau saudara lihat hamba-hambanya atau anak-anak Tuhan yang serius dengan Tuhan, kok bisa dia punya karunia? Karunia itu buat ngapain? Menyertai kita sepanjang hidup kita di bumi ini, supaya kamu tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu yang dulu Adam punya, kita bisa punya. Mungkin gak sama persis, tapi paling tidak kamu bisa merasakan bagaimana kemuliaan Tuhan itu di dalam hidup saudara sebagai orang percaya. Nah, Yesus, saya memperhatikan pribadi Yesus. Dia nyelamatin kita sebagai yang manusia hidup. Dia juga nyelamatin dunia orang mati yang pada waktu matinya tidak ada penghakiman ataupun tidak ada firman Tuhan, tidak ada Taurat, tidak ada namanya Injil, dan mereka mati dengan namanya ketidakadilan sebab dia adalah Allah yang adil. Dan semua pada masa itu diberi kesempatan yang sama. Ya, dan sekarang bagaimana? Firdaus naik ke atas, Taman Eden di atas. Ya, kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, Tuhan mengangkat apa yang diangkat Taman Eden, naik ke atas. Ingat saudara, jangan berpikir bahwa saya pengen di bumi selama-lamanya, Pak. Bumi akan binasa dengan isinya. Ya, kalau kamu mau di bumi dibinasakan, saudara. Ya, makanya saudara harus perjuangkan keselamatanmu sampai naik di hadapan Tuhan. Sebab iblis pengen ngerebut semua kemuliaan dalam hidup saudara dan mati. Ingat, Yesus nggak akan disalib yang kedua kali. Ya, nanti 1000 tahun lagi Yesus datang lagi mau disalib lagi yang kedua, nggak ada ayatnya, saudara. Ya, dia cuman mati di atas kayu salib, just only one. Pak, saya doain orang mati, Pak. Tidak boleh. Ya, ini saya harus tekankan, itu cuma kejadiannya sekali saja pada event 2000 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada. Normally, kenapa Pak ini dibukakan? Supaya kamu tahu sejarah bagaimana kasih Tuhan terhadap umat manusia. Begitu besar, begitu sulit dimengerti oleh manusia model kayak kita ini. Ya, sekalipun kita orang Kristen belajar Alkitab, susah juga saya mengertinya. Kenapa? Ini nggak masuk akal semuanya, dan ini ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain bilang nggak masuk akal udah. Ya, dan dia yang menguasai alam maut, alam bumi, sehingga di dalam Filipi 2
ya tadi ayat yang ke-10. Coba lihat dulu sebelum kita akhiri. Terakhir kita lihat ayat ini. Filipi 2 ayatnya yang ke-10. Ya. Lihat ayat 9 dulu deh. Ayat 9. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus semua, all of them, bumi baik juga alam maut, ya baik juga di sorga, firman-Nya berkata segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di atas bumi, yang ada di bawah bumi, ya lihat ayat 11. Jadi all of them semua, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya tadi saya sempat singgung kenapa Yesus tidak berkata saat dia jadi manusia. Ya saya tahu tentang namanya di dalam kitab Yohanes 13 dia ngomong sama Petrus, aku adalah guru dan Tuhan, memang ada. Tapi cuma orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi pada umumnya dia tidak mau mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri, ataupun juga aku adalah Tuhan. Nah itu sulit saudara temui ayat-ayatnya. Kenapa? Karena memang Yesus harus layaknya manusia, serendah mungkin. Makanya disebut dia adalah Yesus yang rendah hati atau Tuhan yang rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Dia nggak mengakui keilahian. Dia nggak mau mengakui keilahiannya, ya dia atau sembunyikan. Kenapa? Dia sedang jadi pribadi manusia. Jadi dia memerankan seorang manusia itu perfect, luar biasa dan tidak bercacat. Ya. Dan satu ayat terakhir ini, nah lihat Wahyu 1 ayat 8, ya di sini yang ngomong Yesus. Waktu Yesus jadi manusia, dia nggak pernah ngomong tentang kemuliaan yang ada di sorga, saudara. Gua ini anak Allah, gua ini Allah. Gak, ya aku ini Tuhan sembah, nggak ada saudara. Ya nggak, saudara nyariin itu susah sejujurnya. Dan saya diajar Tuhan, kenapa Tuhan nggak mau ngomong gitu? Ada satu alasan lagi yang saya temuin. Saya pernah khotbahin itu, ya saya pernah khotbahin itu, dan banyak orang nganggapnya sesat. Sebenarnya dengerin dulu, jangan terlalu gampang ngomong sesat-sesat ya. Dengerin dulu sampai habis, nanti kamu berkesimpulan. Ya, kenapa Tuhan nggak berkata dia bukan akulah Tuhan sembahlah aku? Kenapa dia nggak mau ngomong kayak begitu? Karena tujuannya nggak penting itu semua. Ya manusia mungkin penting cari itu, tapi dia nggak penting gituan. Ada yang lebih penting, apa yang nyelamatin saudara dan saya. Nah lihat ya, setelah dia bangkit, Yesus ngomong apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada sudah ada dan yang akan datang, yang apa? Maha kuasa. Setelah dia bangkit, dia keluarin jati diri pribadi Yesusnya. Siapa dia sebenarnya? Aku adalah Alfa, yang awal, yang akhir. Dia hidup di luar waktu, bukan di dalam waktu. Ya, firman Allah dia bilang. Nah, tapi waktu dia jadi manusia, dia nggak ngomong. Kenapa? Dia harus perankan jadi seorang manusia yang tidak boleh menyombongkan diri. Ya kalau kita kan, gue ini anak pendeta ini, nah itu bukan anak Yesus tuh sebenarnya. Gue ini anak pejabat nih. Nah itu anak Tuhan tuh nggak begitu, saudara. Walaupun Allah kita ini sakti luar biasa, saudara. Dia baru dibilang setelah dia bangkit, gue ini maha kuasa. Ibaratnya begitu, saudara. Dia ngomong ke Yohanes. Nah, jadi disitulah Tuhan ataupun Yesus menyatakan dirinya dengan kemegahannya dia. Siapa yang bisa ngomong begini? Cuma Allah. Siapa yang ngomong ini? Yesus namanya. Dan itu sebabnya orang percaya bilang Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini, bisa katakan amin. Ya ingat ya, maut telah dikalahkan oleh Yesus. Janji Kejadian pasal 3 ya bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular, itu terjadi saudara. Dimana di Kolose 2 ayat 15 jadi tontonan umum. Diinjak mungkin ya, saya nggak tahu juga ya saudara. Saya juga nggak mau nambahin saudara. Ya jadi Allahmu ini memang bangkit
yang bernama Yesus Kristus. Jadi saudara, nantikanlah dia yang kedua kali. Yuk kita berdoa. Sebelum saya berdoa, kalau saudara rindu memberkati Hineni Ministry, saudara bisa menabur. Kalau saudara rindu menabur di gerakan dan sebagainya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami nggak mau menukarkan kemuliaan yang ada pada kami, sebab pemberian-Mu dari sorga kepada kami direbut, atau kami dengan bodoh Tuhan menukar kemuliaan-Mu dengan tawaran setan Tuhan, atau iblis, atau ular, sehingga kami kehilangan kemuliaan yang datang dari kerajaan sorga. Mari Tuhan, jamah semua anak-anak-Mu. Kematian-Mu bukan hanya menebus dosa manusia, tapi Engkau menyelamatkan banyak orang mati yang tidak ada penghakiman pada masa itu, dan Kau bawa naik semua Bapa orang-orang itu ya Tuhan, termasuk orang kudus-Mu seperti Abraham dan lain sebagainya. Mari Tuhan, buat kami pintar Bapa mengerti tentang firman-Mu. Jamah Tuhan, aku pakai kemuliaan yang ada padaku Tuhan, sebab pemberian-Mu ini biarlah dipraktekkan Tuhan. Sembuhlah semua yang sakit, pulihlah yang hutang, pulihlah semua hubungan rumah tangga, suami dan istri, pulihlah dari sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, baik juga yang jantung, ginjal, paru-paru, diabetes, semua Bapak kami perkatakan dalam kemuliaan nama Yesus. Aku perkatakan sembuhlah semua segala sakit penyakit, apapun sakitnya ya Tuhan, sebab Engkau mati dan mencurahkan darah-Mu melalui bilur-bilur-Mu Tuhan. Kau sembuhkan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, aku juga akan pakai kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang ada pada kami saat ini, yang ada padaku Tuhan. Aku lepaskan urapan dan kuasa-Mu malam hari ini ya Tuhan. Apapun semua pergumulan anak-anak-Mu, Rana Masiki Harapata Korona Masikara, dalam nama Yesus, biarlah semua Bapa terjawab dan dipulihkan dengan kuasa-Mu, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.